Pokoknya C, B, Y. Cepat kembalikan apapun urusan kepada Allah. Banyak ingat Allah sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan yakin. Zikir itu apa aja sih? Ada yang pakai akal, tafakur seperti tadi. Ada yang pakai lisan, subhanallah, walhamdulillah, doa, baca Quran. Ada yang pakai hati, yakin ke Allah. Allah maha dekat, maha mendengar. Ada yang pakai tubuh, beramal. Ini lagi zikir ini hadirin. Makanya tenang tidak? Ini lagi zikir nih. Karena kita lagi mematuhi apa yang Allah perintahkan. Yaitu belajar. Datang untuk itikaf, mencari ilmu. Amal soleh itu zikir. Ibu masak itu zikir. Kalau diniatkan untuk masak keluarga. Bapak membanting-banting tulang karena tukang daging ya. Dengan niat usaha itu zikrullah. Tapi ada satu zikir yang paling komplit. Kalau ingin cepat ditolong oleh Allah. Tahu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu tadi, alladzina idza asabatun musibah qalu innalillah, dan prakteknya supaya cepat ditolong Allah adalah sholat. Tidak ada yang lebih komplit zikir selain sholat. Ada takbir, ada wudu, ada ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada ruku sambil tasbih, ada sujud. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah, sujud. Ada doa di antara dua sujud, ada syahadat, ada salam. Komplit sekali. Makanya kalau ingin ditolong oleh Allah, sesudah tadi ya berusaha bersabar, wa aqimis sholat. Masalah kita tuh sholatnya jelek. Jujur, betul atau betul? Sudah tahu ciri orang yang sholatnya jelek? Kalau tahu, kalau tidak. Karena kunci pertolongan Allah itu sesudah syahadat adalah sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Lanjutnya. Hayya 'alal falah. Kemenangan, kesuksesan, keberuntungan yang sempurna, sholat kuncinya. Makanya ingin hidup tenang, selain yang tadi, zikirnya sholat. Ayo ngaku, sholat kita kan kurang bagus. Yang bagus itu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyif. Kalau yang kurang bagus cirinya apa? 7. 6 kata Imam Ibnu Qayyim, saya ikut-ikutan nambahin 1. 1, orang yang sholatnya tidak menjadi jalan pertolongan Allah adalah 1, orang yang beban, berat kalau mau sholat. Tapi kalau orang yang disukai Allah, yang akan ditolong Allah, senang sekali. Mau sholat itu senang. Ditunggu
waktu sholat itu. Sebelum azan sudah siap. Tapi bagi orang yang sholatnya jelek, baru duhur, udah asar lagi. Cepet banget. Barusan isya, barusan maghrib, udah isya. Kok subuh sekarang pagi bener ya? Kayak jengkel gitu ke sholat. 2. Ciri orang yang sholatnya tidak menjadi bahan penolong Allah, ria. Jadi dia tuh semangat sholat kalau diketahui orang lain. Kalau tidak ada orang lain, malas. Bisa jadi tidak sholat. Kalau ada orang, apalagi atasan atau calon mertua, dia sholat. Ini sholat fawailul lil musallin alladhina hum an sholatihim sahun. Hati-hati nih yang ria. 3. Oh, kalau orang yang disukai Allah, udah sholat itu urusan anteng dengan Allah ya. Apalagi tahajud, tahajud itu amalan terbaik sesudah sholat fardu adalah tahajud. Rahasia, senang, berdua dengan Allah, asyik. Gitulah orang-orang yang ditolong Allah lewat sholatnya. 3. Ciri ketiga orang yang sholatnya kurang baik, asal-asalan. Persiapannya asal-asalan. Wudunya juga rambut. Nanti kaki. Kalau wudunya jelek, besar kemungkinan sholatnya jelek. Pakaian asal-asalan. Pakai sajadah juga, caranya mau miring kemana aja cuek. Ngebetulin sajadah juga pakai kaki itu disepak. Pernah lihat yang ngebetulin sajadah? Nggak ada adab sama sekali. Padahal Allah melihat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, kalau sudah wudu beda. Rasulullah SAW kalau sudah mendengar azan beda. Seperti yang tidak kenal. Karena sesuatu sekali sholat itu. Mau hidup tenang, sholat. Mau ditolong Allah, sholat. Mau akhlak jadi bagus, sholat. Nah, cirinya adalah berikan yang terbaik. Salah satu ciri wudhu yang bagus itu, dia selalu mau menggosek sela-sela kakinya. Itu kan agak jauh. Dan ini bikin males. Harusnya dibersihkan. Biasanya cuma ditoker-toker kan. Udah gitu kan. Ciri orang yang sholatnya tidak bagus, habis wudhu jarang doa. Datang ke masjid asal-asalan. Tidak mau sholat sunnah dia. Duduk aja, males. Kalau Jumatan tidak mau telat 2 kali. Kalau datang telat, pulang duluan. Kalau bisa sebelum salam sudah duluan. Ada orang yang malas sekali. Ya. Gerakan sholat juga kalau yang tidak khusyuk. Allah. Segala dilakukan. Orang yang sholatnya jelek, menjelang sholat tuh sibuk HP aja. Kodko mati sholat. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada adab ke Allahnya tuh. Tapi saya pernah lihat ada seorang ulama, ustadz yang dikenal habis sholat langsung buka HP. Buka HP bukan mau lihat WA dan sebagainya. Mau mengevaluasi bacaannya benar atau tidak yang tadi. Husnuzon. Karena ada di HP ayatnya. Empat, ciri orang yang sholatnya tidak bikin tenang adalah senang menunda. Ada aja alasan. Subuh kalau bisa mendekati duha. Bangun sih bangun.
tapi ada aja yang dilakukan tuh tidak segera sholat. Tahajud bangun jam 3:30, tapi ada aja ngapain padahal itu saat mustajab. Nanti waktu duhur ada aja. Kenapa Bu belum sholat? Ini takut paket keburu datang, nanti saya terganggu sholatnya. Rapat, masak, nyuci, ngepel. Perkara-perkara cetek. Padahal amalan yang sangat dicintai Allah, as-sholatu ala waktiha, baru birrul walidain, berbuat baik ke orang tua, baru al-jihadu fi sabilillah. Bayangkan, topnya itu sholat tepat waktu. Bu, kalau manggil anak, anaknya lemot, ibu bahagia tidak? Enggak kan? Sama, ibu dipanggil oleh Allah, ibunya lemot, masalah. Telat makan, masalah. Telat tidur, masalah. Telat ngantor, masalah. Telat bayar hutang, masalah. Tahu sumber masalah yang terbesar? Sengaja nelat-nelatin sholat. Kalau orang yang bakal ditolong oleh Allah, ke masjidnya sebelum azan, sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian bisa mendengar dan menjawab azan, amalan hebat. Doa sesudah azan, mustajab. Sholat rawatib antara azan dan qomat. Doa di antara azan dan qomat saat mustajab. Bisa memilih saf yang paling utama. Bisa ikut takbiratul ihram. Takbir pertama imam. Top. Dahulukan sholat, Allah akan mendahulukan kita. Bu, Pak, aslinya ya, kita itu diciptakan itu untuk sholat. Kita tuh diciptakan untuk ibadah. Hidup kita tuh nunggu waktu sholat. Sesudah sholat fardu, kita isi dengan ibadah yang lain. Ngurus rumah, kerja, dagang, kuliah, sekolah, olahraga dengan niat dan cara. Itu ibadah. Nanti duhur sholat lagi. Emang hidup kita begini. Diciptakan untuk ibadah. Dan tiangnya itu adalah sholat. Ini nih, tiangnya masjid ini ya. Kalau enggak roboh, tiang ini robohlah. Jelas, jangan meremehkan Allah. 5, berapa sekarang? Terserahlah ya. Kita nggak boleh berantem. Cepat. Ciri orang yang sholatnya jelek itu. Nggak ada tumaninanya. Allah. Udah belum nih Fatihah? Kayaknya udah deh. Karena yang di sebelah saya kan awalnya bareng. Sekarang dia udah ruku. Berarti udah kan? Padahal dia juga belum Fatihahnya. Tiba-tiba ruku. Allah Akbar semuanya. Atahiyatan barakatuh salawatu thayyibatu. Ting, salah atahiyat di sini. Ampun ya Allah, sami Allah. Bayangkan sujud kita enggak sadar lagi sujud. Subhanallah, 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 Allah akbar bi firman wajuni fani wajuni madina wa fani Allah subhanallah, subhanallah, atahiyatan barakatuh salawatu thayyibatu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Untung kita mah, untung Allah maha sabar. Ya. Aduh, maha suci Allah yang melihat kita tuh sabar sekali. Itu model-model kita ini kan kalau gemes gitu ya. Kalau punya Tuhan yang gemes. Aduh habis ya. Jelebet, jadi sambar petir beres ya kan. Sok jujur Pak, Bapak kedatangan calon menantu. Calon menantu nih mau ngelamar. Kita sudah nunggu memperhatikan. Silakan nak, apa maksud? Terus si menantu ini
ngomongnya ngelantur. Kira-kira dijodohin tidak dengan anak, ha? Diusir. Sok ngelamar kerja. Ini direktur personalia. Silakan deh duduk. Maksud ade apa? Begini namanya nyaman. Mau ngelantur sana sini. Tahu jawaban personalia? Security. Bisa diamankan. Begitu. Pinjam uang, sok silakan. Mau pinjam apa untuk usir. Nah kerjaan kita kayak gitu. Walaupun mulut menyebut ayat Quran gak ingat. Fatihah tidak ingat. Tasbih tidak ingat. Doa tidak ingat. Ayo ngaku. Itulah sumber kita hidup tidak tenang. Sholatnya lalai.